Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama kami di Bibib TV. Terpenting mengabarkan. Pemirsa, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama atau dikenal dengan Nahdliyin dihebohkan dengan munculnya versi baru sejarah pendirian NU. Sejarah versi lain ini disampaikan oleh seorang Habib Ba'alawi, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Sejarah berdirinya NU versi Habib Lutfi bin Yahya ini menyatakan bahwa tokoh yang dikenal sebagai pendiri utama NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau dikenal dengan Mbah Hasyim, sebelum mendirikan NU menemui terlebih dahulu seorang Habib yang bernama Habib Hasyim bin Umar bin Thoha bin Yahya di Pekalongan. Tujuan beliau menemui Habib tersebut adalah untuk meminta restu dan izin atau pertimbangan dari sang Habib tentang bagus atau tidaknya, maslahat atau tidaknya, boleh atau tidaknya mendirikan Jam'iyah NU. Dan permohonan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut akhirnya dikabulkan atau direstui oleh Habib Hasyim. Namun Habib Hasyim berpesan agar namanya jangan disebut-sebut atau dicantumkan. Sebelumnya, menurut penuturan Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Hasyim terlebih dahulu sudah bermusyawarah dengan para ulama di Haramain Mekah tentang pendirian Jam'iyah NU tersebut. Hasil musyawarah tersebut memutuskan untuk menunjuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar menemui dua ulama Nusantara untuk meminta restu dan pertimbangannya. Dua ulama yang dimaksud adalah Habib Hasyim Pekalongan dan Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Setelah menemui Habib Hasyim Pekalongan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian menemui Mbah Khalil Bangkalan Madura. Kedatangan beliau juga untuk meminta restu dan akhirnya Mbah Khalil mengizinkan. Namun beliau pun memesan agar namanya tidak dicantumkan. Setelah mendapatkan restu dari kedua ulama yang ditunjuk ulama-ulama Haramain tersebut, maka kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Itulah sejarah berdirinya NU versi Habib Lutfi bin Yahya. Dan sejarah versi tertulisnya sudah dimuat sejak 6 tahun yang lalu di halaman internet, terutama bersumber di www.habiblutfiyahya.net dan kemudian menyebar ke berbagai media online dan media sosial. Tentu saja sejarah berdirinya NU versi Habib Lutfi ini banyak diprotes oleh kader-kader NU sendiri. Mereka mempertanyakan keabsahan sejarah versi Habib Lutfi ini karena ditemukan banyak sekali keganjilan, kerancuan, dan fakta-fakta yang tidak sinkron dengan keadaan sebenarnya. Salah satu kader NU yang membantah adalah Muhammad Ali Rahman. Bantahan beliau sudah disiarkan di halaman nu.or.id. Berikut bantahan dari M. Ali Rahman tentang sejarah NU versi Habib Lutfi bin Yahya. Yang pertama, sejarah NU versi Habib Lutfi mengatakan menjelang berdirinya NU, yaitu sekitaran tahun 1925 atau 1926, dinyatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari berada di Mekah bersama para ulama Haramain. Hal itu sangat tidak memungkinkan, mengingat pada tahun-tahun itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah istiqomah mengurus pondok di Tebu Ireng, Jombang, Indonesia. Jika keberadaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Mekah dalam rangka berhaji, maka itu pun tidak mungkin, karena beliau sudah berhaji di tahun 1892. Dan untuk berhaji ke Mekah membutuhkan waktu yang lama, sekitar 5 sampai dengan 6 bulan, dan sulit mendapatkan perizinan dari pemerintah kolonial Belanda, serta harus meninggalkan pondok yang sedang giat-giatnya dibina oleh beliau. Yang kedua, pada masa-masa pendirian NU,
kondisi politik di Mekah sedang kacau atau tidak stabil. Di sana sedang berlangsung peperangan antara pasukan Abdul Aziz As-Saud yang memberontak terhadap pemerintahan Raja Hussein. Tentu saja kondisi ini tidak memungkinkan untuk melakukan musyawarah di Mekah Haramain, apalagi berbau politik. Yang ketiga, pada sejarah versi Habib Lutfi dikatakan Kiai Haji Hashim diperintahkan untuk menemui Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Jika peristiwa itu terjadi pada tahun 1925, maka itu mustahil Kiai Haji Hashim Asy'ari menemui Kiai Haji Khalil Bangkalan, karena pada saat itu Kiai Haji Khalil Bangkalan sudah wafat. Jika peristiwa itu tepat menjelang pendirian NU, yaitu pada tahun 1926, maka sangat tidak memungkinkan lagi, karena beliau Kiai Haji Khalil Bangkalan sudah wafat 1 tahun yang lalu. Selanjutnya, M. Ali Rahman mengemukakan sejarah yang benar tentang pendirian NU. Beliau menguraikan bahwa pertemuan ulama itu bukan terjadi di Mekah, tetapi terjadi di Nusantara, yaitu di kediaman Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz di Surabaya, Jawa Timur. Para kiai berkumpul, bermusyawarah, mendiskusikan bagaimana menangkal pengaruh Wahabi dan paham-paham anti-madhab, menyusul kemenangan penguasa Wahabi di Arab Saudi dalam pemberontakannya kepada Raja Hussein. Para ulama kemudian mengutus masing-masing kiai ke makam para wali songo untuk beristikharah. Selanjutnya mengutus Kiai Haji Wahab Hasbullah menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk meminta pertimbangan dan restu dari beliau. Setelah mendengar niat dan rencana para kiai tersebut, Mbah Hashim Asy'ari tidak langsung memutuskan. Beliau perlu berhati-hati dan mempertimbangkan dengan matang keputusan untuk mendirikan jam'iyah tersebut. Apakah maslahat atau tidak untuk umat dan bangsa. Beliau menyatakan akan bertirakat dahulu, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirakat dan laku lampah beliau itu membutuhkan waktu 2 tahun untuk memutuskan, yaitu antara tahun 1924 dan tahun 1926. Baru kemudian pada tahun 1926, beliau mengizinkan atau merestui pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya dalam hal ini, pernyataan yang menyatakan Mbah Hashim meminta restu kepada Habib Hashim bin Umar bin Toha adalah tidak mendasar dan tidak tercatat dalam sejarah. Justru yang meminta restu itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku sesepuh dan gurunya para ulama waktu itu. Dengan demikian, M. Ali Rahman mengatakan sejarah NU versi Habib Lutfi tersebut tidak sah, tidak valid, dan tidak mendasar. Dan beliau menghimbau kepada para kader Nahdlatul Ulama dan para Nahdiyin agar tidak langsung mempercayai informasi tersebut, walaupun disampaikan oleh Habib alim dan dikagumi. Karena sejarah tetaplah sejarah yang harus disampaikan apa adanya. Demikian Bibib TV mengabarkan.